Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tayyib, nahnu min firqah as-sabi'ah. Sanuqaddimu lakum al-bahath an al-qa'idah at-tasi'ah wa 20, yakni darul mafasid awla min jarbil masalih. Qabla dhalik nahnu nata'akkawan min arba'ati ashkhas. Awalan yakni Suci Amalia, Thanian Ahmad Zulfikar, Thalithan Muhammad Amin Rais, wa Rabi'an Inti Ma'murah. Awalan sa'atakallam an asyarah min al-qa'idah at-tasi'ah wal 20, yakni daril mafasid awla min jarbil masalih. Ma huwa al-makna, yakni menolak sesuatu yang mendatangkan kerusakan itu lebih utama atau lebih didahulukan daripada sesuatu yang mendatangkan maslahat ataupun manfaat. Nah, amma syarah yakni fa idza ta'aradat mafsadatun wa maslahatun qudimal mafsadah ghaliban. Nah, jika ada pertentangan antara mudarat ataupun mafsadah dan juga maslahah ataupun manfaat, maka biasanya itu terjadi penolakan terhadap mudarat atau mafsadah tersebut. Itu karena apa? Li'anna al-i'tina asyari bil manhiyat asyaddu min i'tina bil ma'murat. Karena syariat itu lebih mementingkan apa? Meninggalkan yang haram daripada menjalankan perintah. Ma huwa ad-dalil? Daliluha yakni an Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum an anbiya'ihim. Yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang hendaklah kalian menghindarinya, dan apa yang aku perintahkan maka hendaklah kalian laksanakan semampu kalian. Sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian adalah karena banyaknya pertanyaan mereka yang tidak berguna dan penentangan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Syukran, fahadha asyarah minni, summa nastami ila al-mutakallimah ats-tsaniyah. Falyatafaddal. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Sa'astamir al-bayan minal mutakallimah al-ula, yakni asani at-tatbiq minal qa'idah darul mafasid awla min jarbil masalih. Itu penerapan daripada kaidah darul mafasid awla min jarbil masalih. Al-awwal anna kullan min sahibis sufli wa sahibil ulwi laisa lahu an yatasarrafa tasarrufan mudiran bil akhir wa in kana yatasarrafu fi khalisi mulkihi wa lahu manfaatun. Nah, yang pertama contohnya apabila ada dua orang, apabila ada sahibus sufli wa sahibul ulwi. Ini di sini bisa dikatakan contohnya misalnya perbedaan status sosial. Ada yang statusnya tinggi, ada juga yang statusnya rendah. Nah, wahuma laisa lahuma an yatasarrafa tasarrufan mudiran bil akhir. Baik itu yang baik itu sahibus sufli maupun sahibul ulwi, baik yang memiliki status tingkat sosial yang rendah atau status sosial yang tinggi, misalkan dalam hal jual beli, sahibus sufli bisa dikatakan pembeli karena dia yang membutuhkan, dan sahibul ulwi adalah penjual, dia yang memberikan atau memenuhi kebutuhan si pembeli. Nah, tidak boleh bagi si sahibus sufli wa sahibul ulwi, kedua-duanya sebaik apapun mereka, sejelek apapun mereka, apa yang tidak boleh
an yatasarrafa tasarrufan mudiran bil akhar, yaitu melakukan yaitu mentasarrufkan sesuatu yang mana dapat mengakibatkan madarat bagi orang lain atau bagi dirinya sendiri. Itu contohnya misalnya dalam hal transaksi misalnya penjual si sahibul ulwi dia misalnya menjual pisau. Nah, pisau ini wa in kana yatasarrafu fi khalisi mulkihi wa lahu manfaatun. Nah, pisau ini benar-benar milik dirinya, milik si pembeli, milik si sahibul ulwi. Dan juga pisau ini pun sebenarnya kan dapat memberikan manfaat gitu. Akan tetapi dia menjual kepada seseorang yang mana seseorang ini bisa dikatakan terindikasi akan melakukan kejahatan, atau misalnya menjual kepada pembunuh, maka tasarruf ini akan mengakibatkan tasarrufan mudiran bil akhar, maka hal ini dilarang gitu ya. Maka tasarruf dalam hal seperti ini itu dilarang karena dapat memberikan mafsadat atau madarat bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain. Itu arti yang pertama. Yang kedua, asani al-hijru ala safih, ya, larangan atau pencekalan terhadap orang yang bodoh atau orang yang idiot. Misalnya dalam hal jual beli, orang bodoh ini dia tidak bisa membedakan mana yang baik atau mana yang buruk, mana yang bisa memberikan manfaat, mana yang bisa memberikan madarat. Maka dari itu memberikan atau mentasarrufkan sesuatu kepada as-safih, ya, mentasarrufkan sesuatu kepada as-safih itu lebih baik tidak dilakukan, ya, dilarang. Karena apa? Karena ditakutkan setelah mentasarrufkan sesuatu itu, takutnya safi ini dapat memberikan madarat baik bagi dirinya sendiri atau madarat bagi orang lain. Nah, oleh karena itu yang padahal dari tasarruf ini pun sebenarnya bisa memberikan manfaat bagi dirinya, cuman karena ditakutkan dan juga diindikasikan bahwa madaratnya itu lebih besar dibandingkan manfaatnya bagi si safih, maka lebih baik dilarang untuk mentasarrufkan kepada si safih ini. Mungkin hazam ini al-misal minat tatbiq al-qaidah dar'ul mafasid awla min jalbil masalih. Summa satastamir al-misal at-tatbiq min al-qaidah min hazil qaidah al-mutakallimah as-salisah. Syukran. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Nasamir ila al-mithal at-tali, yakni laisa lil insani an yuhditha fi mulkihi ma yadurru bi jarihi dararan bayyinan. Jadi gak boleh seseorang itu untuk membuat sesuatu yang ia miliki yang dapat menimbulkan kemudaratan bagi tetangganya dengan jelas. Contohnya apa? Katikhadihi bijani bijarihi tahunan yuhinul binaa aw ma'siratan aw farnan yamna'u as-sukna birraihati wad-dukhani. Jadi kan contohnya itu seperti hanya kalau misalkan seseorang tadi itu membuat tahun itu gilingan, ma'sirah juga gilingan, yang dapat merusak bangunan dari tetangganya tersebut. Kemudian ataupun membuat tungku perapian yang dapat mencegah kenyamanan untuk tinggal, untuk tinggal. Karena apa? Karena adanya raihah, adanya bau ataupun adanya asap. Jadi kan ya kita tahu kalau misalkan tungku itu kan bau iya jelas, terus juga punya asap juga ya. Lah ini kan asap sama bau ini bakalan mengganggu tetangganya. Maka nanti
si tetangga ini bisa meminta ataupun menyuruh si sahibul farni tersebut untuk menghilangkan doror yang ditimbulkan oleh tungku perapiannya tadi. Kemudian wa thumma thaniyan ittakhadal insanu bijanibi darihi jarahu kanifan ittakhadal insanu bijanibi dari jarihi kanifan aw bil wi'ati aw mulqa qamamatin yadurru bil jidari falisahibil jidari an yukallifahu izalat ad-darar wa in kana limuhdithihi manfa'atun fi ibqaihi li'anna dar al-mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi di sini menerangkan kalau misalkan contohnya lagi adalah seseorang itu membuat kanif, membuat sesuatu di samping rumah tetangganya. Apa yang dibuat? Kanifan, contohnya WC ataupun tangki septic ataupun mulqa qamamat itu tempat pembuangan sampah. Yang mana ketiga ini itu dapat yadurru bil jidar, dapat merusak tembok dari tetangga tadi. Maka apa? Falisahibil jidar an yukallifa, maka orang yang mempunyai tembok tersebut itu bisa mentaklifkan ataupun meminta orang yang punya alat-alat tadi itu untuk menghilangkan doror yang ditimbulkan. Contohnya apa? Misalkan tadi WC-nya bikin kotor tembok, maka boleh minta si sahibnya itu untuk membersihkan tembok kita. Wa in kana limuhdithihi manfaatun, walaupun sebenarnya alat-alat tersebut itu mempunyai manfaat yang banyak kan. Jelas, tempat pembuang sampah ya untuk tempat sampah kita bisa bakar di sana. WC ya untuk untuk buang air besar, soalnya kita kan juga manusia butuh buang air besar. Walaupun hal tersebut itu mempunyai manfaat, tetapi kita harus mendahulukan darul mafasid, harus mendahulukan menolak kemafsadatan didahulukan daripada mengambil ataupun mendatangkan kemaslahatan. Jadi yang didahulukan adalah silakan mafsadah ini, doror ini dihilangkan dahulu dihilangkan dahulu oleh si pemiliknya. Hakada huwa hada minni idan al-khulasah, yakni walaupun benda-benda tadi tersebut mempunyai maslahah, tetapi karena adanya doror, maka izalatud doror di sini harus dikedepankan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadatan itu lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan. Terima kasih. Syukran. Wassalamualaikum. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib. Sa'astamir at-tatbiqu dal wal ha. Wa minhu man annahu yamna'u man ittakhadha hanutat naltabih awil hadid baina bazazaini kama tashiru ilaihi al-qaidah. Taib. Yani huna la yumkin an fi misalil hadza, jangan sampai hanut ini toko ya, nggak boleh memasak dan menempa besi di antara toko, yang mana toko tersebut itu di sekelilingnya atau di toko tersebut berjualan pakaian atau kain gitu. Nah, kenapa? Karena itu kan bisa menimbulkan kebakaran ya, percikan apinya atau gimana. Nah, terus daripada merugikan yang lebih besar, memang boleh-boleh aja kan masak di toko, tapi kan ada mafasidnya itu loh, ada mafsadahnya di situ. Jadi lebih baik dihindarkan gitu, nggak boleh. Di contoh ini dibilang nggak boleh. Nah terus wajah kazab baina muta'adaini lil islah, kita tuh boleh berbohong untuk kemaslahatan kedua orang yang saling bersetigang. Nah, al-muhim kalau misalnya di sini dijelasin juga
zahiru an hadha ay taqdimu manfaah wa mura'atihi hina tarbau ala mafsadah fiha idza kanat mafsadah aidah ala nafsil fa'il. Kalau misalnya pokoknya di sini ada dua ya. Ada dua contoh. Nah, terus di bawahnya tuh dijelasin kalau misalnya manfaahnya itu ada dan mafsadahnya itu hanya kembali ke fa'ilnya doang. Maksudnya ke fa'ilnya doang, kayak misalnya lu berbohong kan, berbohong untuk menyatukan kedua temen lu yang bersitegang udah beberapa tahun gitu kan. Nah, yang jelek itu kan elunya doang gitu kan, si fa'ilnya doang yang berbohong doang. Nah, kalau misalnya nggak sampai merusak ke hal yang lainnya gitu kan. Oke. Nah, terus dijelasin lagi nih di sini. Kamas alatil alwi wasafal mutaqaddimah wan nazair. Nah, amma idza kanat mafsadah aidah li ghairihi. Nah, kalau misalnya itu mafsadahnya itu kembalinya itu merusaknya itu kepada masyarakat yang luas. Nah, kayak gimana tuh? Nah, kalau misalnya kembalinya ke masyarakat yang luas, maka kembali lagi pada kaidah yang darul mafasid tajlibu ala jalbu masolih. Nah, kayak gitu. Pokoknya kalau misalnya dia itu intinya selama merusaknya kepada diri sendiri doang, tidak. Kalau misalnya merusaknya kepada yang lebih luas, itu maka lebih baik dihindarin. Kayak misalnya contoh, ada di suatu kampung semuanya ini nggak bisa bekerja, nggak ada keahlian, dan semuanya perempuan. Maka ada yang berinisiatif agar mereka bisa bekerja dan menghidupi, dibuatlah prostitusi, ya kan, tempat prostitusi. Nah, terus tapi kan ini kan mafsadahnya baik fa'il atau maf'ul kan kena mafsadahnya kan ya. Jadi li ghairihi kan. Jadi walaupun tujuannya untuk mencari rezeki atau kebaikan gitu, tetap aja nggak boleh gitu. Nah, mungkin hadza minni insyaallah saufa antafhamu jayidan bima asrah ilaikum. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.